Keta merupakan nama satu daerah Fazal yang terkenal pada zaman Majapahit yang melakukan pemberontakan bersama-sama dengan daerah Sadeng pada tahun 1331. Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Kadiri saat itu. Gajah Mada namanya. Keberhasilan Gajah Mada inilah yang mengantarkannya pada jabatan Patih Majapahit, sehingga Gajah Mada berkesempatan untuk mewujudkan cita-citanya yang tercantum di Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Nama Keta saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di peta Indonesia karena Keta saat ini dikenal dengan nama Besuki yang terkenal di Kabupaten Situbondo dan berlokasi di pantai utara Jawa. Nama Keta telah digunakan oleh daerah yang mana lokasinya tidaklah jauh dari Besuki. Keta telah berubah menjadi nama Ketah, nama satu desa yang berlokasi di sebelah timur Demung, yaitu perbatasan Kecamatan Besuki, Demung, dan Kecamatan Suboh atau Ketah. Kita akan berwisata sakdulit, berwisata sedikit-sedikit ya. Kita akan menginjak ke daerah barat, entah ke Paiton. Dan jangan lupa ikuti kami, komen, like, serta subscribe ya. Dan untuk sejarah Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang bersumber dari peran tokoh Ki Pate Alos dari Pamekasan Madura tidak bisa dilepaskan dari Keraton Solo. Besuki alias Demung atau alias Ketah tempo dulu dikenal sebagai pelabuhan rakyat milik Blambangan yang diserahkan kepada Banger atau Probolinggo setelah kalah perang pada tahun 1662. Tumenggung Joyolelono menempatkan Prawo Diningrat I alias Ki Pate Alos sebagai penguasa Demung yang kemudian mengganti namanya menjadi Basuki. Meskipun bukan pelabuhan besar antar negeri seperti Pelabuhan Panarukan, namun Besuki pernah mempunyai peran penting dalam jalur perekonomian rakyat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut catatan sejarah, Pelabuhan Besuki pernah disinggahi Ratu Belanda Beatrix saat mengunjungi kota Besuki. Pada masa kejayaan pemerintah Raden Tumenggung Prawodiningrat II, Pelabuhan Besuki menjadi tempat bersandar kapal-kapal VOC sebelum Pelabuhan Panarukan didirikan oleh Ondemir Jos Bimi pada tahun 1890-an. Saat ini banyak masyarakat tidak tahu sejarah tentang pelabuhan yang pernah terkenal dan besar pada masanya tersebut dan hanya tinggal kenangan. Nah, ini hanya mereview sedikit saja keterangan mengenai Besuki. Jangan kemana-mana, terus ikuti kami ya. Masih bersama saya Joni, juga bersama Bang Rian juga ini. Yuk ikuti terus perjalanan kami di tim Mata Panah The Flash Power, jalan-jalan sakdulit. Ya guys, tadi kita juga sempat mereview daerah Besuki dan sekitarnya. Dan perjalanan ini kita juga akan mereview, ini kita sudah memasuki daerah pembangkit listrik tenaga uap di Paiton. Nah, di Paiton ini lokasinya berada di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Paiton ini unit 1 dan 2 akan berumur seperempat abad atau 25 tahun
pada tahun 2019, dan selama bertahun-tahun PLTU Paiton telah mengalirkan listrik ke seluruh wilayah di Jawa dan di Bali. Pembangkit listrik pengguna batubara ini dikelola dan dikembangkan PJB, Unit Pembangkit Paiton Anak Usaha PT PLN Persero, untuk unit 1 dan 2 yang berkapasitas 2 kali 400 MW. Kemudian unit 3 milik PT Paiton RI Compact nih, PEC 1 kali 800 MW. Unit 5 dan 6 PT Jawa Power 2 kali 610 MW. Unit 7 dan 8 PEC 2 kali 610 MW, dan unit 9 PLN 1 kali 660 MW. Dan untuk luas lahan kompleks PLTU Paiton sendiri kurang lebih mencapai 400 hektar guys. Pembangkit ini memiliki total kapasitas daya kurang lebih 4.600 MW. Tak heran PLTU Paiton ini menjadi kompleks pembangkit tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Adapun daya yang dialirkan PLTU Paiton ini mencapai 20% saat beban puncak pada sistem interkoneksi Jawa Bali yang mencapai 27.000 MW. Pada usia yang kalau sekarang ini 2020, berarti usianya sekarang ini kurang lebih 26 tahun, telah berhasil menjadi salah satu pembangkit dengan tingkat gangguan terendah di Indonesia, kata General Manager PJB Unit Paiton Unit 1 dan 2 Mustafa Abdillah di kantor PJB UP Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini view-nya, saksikan ini pemandangan review Paiton dan sekitarnya. Meski berumur seperempat abad, PLTU Paiton berusaha terus menjaga kesinambungan antar pembangkit dengan lingkungan sekitar. Upaya tersebut tak sia-sia. PJB UP Paiton memperoleh penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK berupa proper emas selama 2 tahun berturut-turut pada 2017-2018. Kategori emas ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai sangat baik dalam pengelolaan lingkungan dengan berbagai kriteria yang dipenuhi. Wah, malam hari nampak semarak nih ya di PLTU ini ya. Dan di salah satu di sini juga dulu berapa tahun yang lalu juga terjadi tragedi di sini, yaitu terjadi kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan banyak orang ya. Dan di sini juga karena jalurnya juga termasuk jalur maut, bagi Anda pengendara kendaraan baik dari arah manapun ketika melewati daerah sini, hati-hati saja, Anda usah banter-banter, kalem-kalem wae bos.